Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak, Dek? Jelas, Bang. Jelas ya, oke. Ya, kita ke paru sekarang ya. Kita sudah membahas endokrin, kita sudah membahas jantung, kita sudah membahas ginjal, sekarang kita ke paru ya. Jadi yang pertama kali kita diskusikan adalah terkait asma ya. Yang pertama kali kita diskusikan adalah terkait asma. Oke, ya. Nah, jadi di tubuh kita, teman-teman ya, di tubuh kita ya, ada yang namanya sel mas ya. Di tubuh kita itu ada namanya sel mas. Jadi ibaratkan ini adalah suatu sel mas ya. Jadi yang saya gambar ini adalah suatu sel mas. Oke. Nah, di dalam sel mas, teman-teman ya, di dalam sel mas itu terdapat mediator-mediator kimia, teman-teman ya. Terdapat suatu mediator-mediator ya. Mediatornya apa aja? Ya, ada histamin ya, ada yang kita sebut dengan nama histamin. Kemudian ada bradikinin ya, ada bradikinin. Kemudian ada prostaglandin ya. Kemudian ada interleukin ya, interleukin. Ya. Jadi ini adalah mediator-mediator yang ada di dalam sel mas ya. Jadi sel mas kita itu terdapat suatu mediator ya seperti histamin, bradikinin, prostaglandin, interleukin ya. Jadi ini adalah sel mas. Bisa dipahamin sampai sini? Bisa, Kak. Bisa ya, oke. Nah, pada pasien yang mengalami asma ya, pada pasien yang mengalami asma ya, di sel masnya ini terdapat IgE teman-teman ya, terdapat imunoglobulin E. Jadi pada pasien yang mengalami asma itu terdapat suatu antibodi ya. Antibodi ini kita sebut dengan nama IgE ya, imunoglobulin E. Jadi ini IgE-nya ya. Nah, kalau kita orang biasa nggak punya IgE ini ya. Jadi IgE ini ada pada pasien yang mengalami
asma. Ya, jadi pada pasien yang mengalami asma, pada sel masnya terdapat suatu antibodi yang dimana antibodi tersebut bernama IgE. Bisa dipahami? Oke ya. Kalau orang biasa nggak punya IgE ini ya, kalau orang yang asma nggak ada IgE-nya seperti itu. Ya, saya sebutkan. Oke. Nah, asma ini ya, asma ini merupakan suatu penyakit alergi, teman-teman. Ya. Jadi asma ini adalah merupakan suatu penyakit alergi. Ya. Jadi kalau asma itu kambuh pasti karena terpapar suatu alergen. Ya. Jadi asma ini saya tekankan lagi bahwasanya asma ini adalah suatu penyakit alergi. Jadi kalau dia tidak terpapar dengan alergen, nggak mungkin kambuh asmanya. Ya seperti itu. Nah, ya, ketika suatu ketika suatu alergen atau antigen, ya, ketika suatu alergen atau antigen, ya, masuk ke dalam tubuh pasien yang mengalami asma, ya, ketika alergen atau antigen masuk ke dalam tubuh pasien yang mengalami asma, ya, maka alergen atau antigen itu akan ditangkap oleh IgE ini, oleh antibodi ini, yaitu IgE. Jadi alergen atau antigen yang masuk dalam tubuh pasien asma, alergen atau antigen tersebut akan ditangkap oleh suatu antibodi yang kita sebut dengan nama IgE. Ya, seperti itu. Nah, jadi pada pasien yang mengalami asma, IgE ini berfungsi untuk menangkap suatu alergen atau antigen. Bisa dipahami? Bisa, Bang. Ya. Nah, oke. Dampaknya apa, Kak, ketika alergen atau antigen ini ditangkap oleh IgE atau antibodi? Ya. Nah, ketika suatu IgE atau antibodi ini menangkap suatu antigen, ya, ketika IgE menangkap suatu antigen, maka akan terjadi yang namanya degranulasi sel mas. Ya, maka akan terjadi yang namanya degranulasi sel mas. Ya, terjadi yang namanya degranulasi sel mas. Degranulasi sel mas. Jadi ketika alergen masuk, ya, ketika alergen masuk dalam tubuh, alergen tersebut akan ditangkap oleh suatu IgE, di mana ketika IgE ini menangkap suatu alergen, maka akan terjadi degranulasi sel mas. Ya, maka akan terjadi suatu yang kita sebut dengan nama degranulasi sel mas. Seperti itu, ya. Nah, ketika terjadi suatu degranulasi sel mas, maka sel masnya ini akan pecah, teman-teman. Ya, jadi sel masnya ini akan pecah. Ketika sel mas ini pecah, maka mediator inflamasi yang berada di dalam sel mas, ya, akan keluar. Ya, mediator inflamasi yang ada di dalam sel mas itu akan keluar. Berarti histamin akan keluar, bradikinin akan keluar, prostaglandin akan keluar, interleukin juga akan keluar. Nah, jadi ketika IgE ini, ya, menangkap suatu alergen, akan terjadi degranulasi sel mas yang menyebabkan sel masnya pecah atau lisis, sehingga mediator inflamasi yang ada di dalam sel mas akan keluar. Seperti apa mediatornya, Kak? Histamin, bradikinin, prostaglandin, atau interleukin. Bisa dipahami? Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang ini, ya, ini jalur yang pertama. Jadi, kenapa bisa terjadi pengeluaran mediator inflamasi? Ya, maka teman-teman sudah tahu kenapa bisa keluar mediator inflamasi, karena terjadi degranulasi sel mas, ya. Mediator inflamasi keluar, ya. Sebentar.
bahasa gampangnya ya, saya tulis bahasa gampangnya karena sel masnya pecah atau lisis ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita pelajarin sekarang teman-teman ya. Kita akan membahas ya banyak hal yang akan kita bahas ya. Nah, jadi ketika alergen ini masuk juga ya, ketika alergen ini masuk juga ya, ternyata alergen itu tidak berhubungan dengan sel mas saja ya. Ternyata alergen ini akan mengaktifasi yang namanya dendrit cell teman-teman ya. Jadi alergen ini akan mengaktifasi yang namanya dendrit cell ya. Dendrit cell ya, jadi alergen ini akan mengaktifasi yang namanya dendrit cell atau sel dendrit ya. Sel dendrit ini ya, sel dendrit ini ya akan membentuk suatu sitokin proinflamasi ya. Sel dendrit ini akan membentuk suatu yang kita sebut dengan nama sitokin proinflamasi ya. Jadi sel dendritnya akan membentuk namanya yaitu sitokin proinflamasi. Sitokin proinflamasi ini ya, sitokin proinflamasi ini ya akan membentuk suatu interleukin ya. Sitokin proinflamasi ini akan membentuk suatu interleukin juga. Nah, jadi ada dua jalur pengeluaran interleukin karena rilisnya sel mas dan karena aktivasi dari sitokin proinflamasi. Nah, interleukin yang paling dominan pada pasien asma adalah IL-4 dan IL-5 ya, interleukin 4 dan interleukin 5. Nah, ini yang paling dominan ya pada pasien asma ya. Nah, ketika kita membahas hal ini ya, ketika kita membahas kedua hal ini terkait patofisiologinya asma, nah kita bisa tarik kesimpulan ya. Seperti apa kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah pada pasien asma terjadi pengeluaran mediator inflamasi. Nah, terjadi pengeluaran mediator inflamasi ya. Bentar deh. Oke, terjadi pengeluaran mediator inflamasi. Nah, ya, keluar mediator inflamasi. Pada pasien asma terbentuk sitokin proinflamasi. Nah, seperti itu. Ya, berarti pada pasien asma, bronkusnya akan mengalami suatu inflamasi. Ya, berarti pada pasien asma, bronkus tersebut akan mengalami suatu inflamasi. Ya, seperti apa inflamasinya, Kak? Nah, kita bisa lihat. Teman-teman paham ya inflamasi bengkak? Ya, istilahnya kan ya, inflamasi bengkak. Nah, pada pasien asma bentuknya akan seperti ini. Apakah ini terlihat semua? Terlihat. Oke, ya. Nah, jadi ini normalnya, teman-teman. Ini normalnya. Ya, normal lubang bronkus itu seperti ini istilahnya. Ya, normalnya seperti ini. Kemudian terjadi inflamasi bengkak radang, istilahnya kayak gitu. Maka bentuknya akan seperti ini. Jadi lubangnya kecil sekali, jalan keluar masuknya udara. Ya, nah ini yang menyebabkan penyempitan saluran pernapasan. Ya, ini menyebabkan terjadinya suatu obstruktif atau penyempitan saluran nafas. Kenapa bisa menyempit saluran nafasnya? Karena terjadi proses inflamasi. Kenapa bisa terjadi proses inflamasi? Karena mediator inflamasi keluar, karena sitokin proinflamasi terbentuk. Jadi pada pasien asma, ya, kita harus mengatasi proses inflamasi ini. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang teman-teman bayangin, ya, lubangnya segini saluran pernapasannya, normalnya seperti ini. Kemudian kecilnya jadi segini. Nah, ini kecilnya jadi segini. Kira-kira terganggu nggak? Aliran udara itu terganggu nggak kira-kira? Terganggu. Hal ini yang akan menyebabkan pasiennya mengalami sesak. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ya.
pasien asma terjadi bronkokonstriksi karena adanya proses inflamasi seperti itu ya. Terjadi proses bronkokonstriksi karena adanya suatu proses inflamasi. Sebelum kita jauh, kita akan membahas dulu ya. Nah, sekarang teman-teman bayangin ya, yang biru ini akan saya taruh obatnya. Jadi pada pasien asma ada obat-obatan yang bersifat ya, ada obat-obatan yang bersifat selma stabilizer ya. Ada obat-obatan yang bersifat selma stabilizer. Jadi fungsinya dari selma stabilizer ini, adalah dia ini akan menebalkan dinding sel mas. Jadi selma stabilizer ini berfungsi dalam menebalkan dinding sel masnya. Kenapa kalau udah tebal? Nah, otomatis kalau jika sudah tebal dinding sel masnya, ya jika dinding sel mas sudah tebal, maka tidak mudah terjadi suatu degranulasi. Ya, maka tidak mudah terjadi suatu degranulasi. Jadi harapannya jika kita memberikan obat yang bersifat selma stabilizer, harapannya apa? Tidak terjadi degranulasi sel mas, tidak terjadi yang namanya pecahnya sel mas tersebut. Bisa dipahami? Nah, obat yang bekerja sebagai selma stabilizer adalah cromolyn. Selma stabilizer ya. Selma stabilizer di sini contohnya adalah cromolyn ya. Jadi selma stabilizer itu contohnya adalah cromolyn. Bisa dipahami? Fungsinya dia akan menebalkan dinding dari sel masnya. Ya, seperti itu. Sebentar deh. Sebentar. Oke, ya. Oke, ya kemudian teman-temannya kemudian ya, ketika kita membahas hal ini ya, ketika kita membahas asma ya, saya lupa tulis di sini ada namanya leukotrien teman-teman. Di sini ada juga di dalam sel itu ada juga yang namanya leukotrien ya. Jadi saya tulis saja leukotrien ya, mediator inflamasi juga ada yang kita sebut dengan nama leukotrien ya. Kita tulis ya. Nah, ketika teman-teman melihat hal ini ya, mestinya pada pasien asma kan mediator inflamasi keluar. Istilahnya kan mediator inflamasi keluar, histamin keluar, bradikinin keluar, prostaglandin keluar, interleukin keluar, leukotrien keluar. Nah, mestinya Kak, pada pasien asma kan penyakit alergi, mestinya kita bisa dong memberikan antihistamin karena histamin kan keluar juga. Nah, logikanya seperti itu. Ya, ketika kita berlogika, mestinya antihistamin butuh bisa kita berikan pada pasien asma. Ya, namun ternyata studi mengatakan, penelitian mengatakan bahwasannya pemberian antihistamin pada pasien asma tidak terbukti efektif. Nah, jadi walaupun mediator inflamasi seperti histamin juga keluar, namun pemberian antihistamin pada pasien asma tidak terbukti efektif. Bisa dipahami? Nah, yang terbukti efektif adalah ketika kita menggunakan obat yang blok, ya, yang menghambat leukotrien ini, ya, yang efektif hanya ketika kita memblok leukotrien ini. Nah, obat yang memblok leukotrien di sini kita sebut dengan nama leukotriene modifier, ya, leukotriene modifier, ya, modifier yang dimana contoh obatnya adalah Montelukast, ya, contoh obatnya adalah Montelukast. Nah, jadi pemberian Montelukast pada pasien asma itu bisa, ya, terbukti efektif, ya, terbukti efektif. Nah, tapi nanti kita akan bahas kapan dipakainya, ya, Montelukast di sini. Nah, kemudian
teman-teman ya, ketika kita melihat hal ini ya, ada obat yang kerja dari obat tersebut adalah memblok IgE ini ya, memblok IgE ini atau kita sebut dengan nama anti IgE. Jadi obatnya ini akan bekerja dengan cara memblok IgE atau kita sebut dengan nama anti IgE. Nah, kenapa IgE-nya kita blok? Nah, harapannya apa? Ketika saya memblok IgE ini, harapannya IgE ini tidak menangkap antigen. Ketika IgE ini tidak menangkap antigen, tidak mungkin terjadi degranulasi sel mas. Karena degranulasi sel mas di sini terjadi akibat antigen yang ditangkap oleh IgE. Ya, antigen yang ditangkap oleh IgE. Nah, sehingga pada pasien asma kita bisa memberikan obat ya yang bersifat anti IgE. Contoh obatnya adalah sebentar loh. Bentar saya lihatin deh ya. Terkait contoh obatnya anti IgE ntar ya. Anti IgE ntar saya lihatin contoh obatnya ya. Nah, kemudian ya sitokin proinflamasi keluar teman-teman. Sitokin proinflamasi keluar yaitu interleukin 4 dan interleukin 5 ya, mulai teraktivasi. Nah, kita punya obat di mana kita memiliki obat tersebut yang menghambat interleukin 4. Ada juga obat yang menghambat interleukin 5 ya. Jadi ada obat yang bersifat anti IL-4 ya. Ada obat yang bersifat anti IL-4 dan ada juga obat yang bersifat anti IL-5 ya. Nah, jadi terkait obat-obatan ini ya yang saya lingkarin biru ini ya, ini yang saya lingkarin biru ya, saya lingkarin dulu ya. Jadi obat-obatan ini ya yang saya lingkarin biru ini memiliki target aksi yang berbeda-beda ya. Jadi target aksinya sesuai dengan patofisiologi penyakit asmanya ya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami terlebih dahulu. Bang, silakan. Dari beberapa obat yang mempunyai mekanisme berbeda-beda ini Bang, terus pilihan yang efisien yang mana Bang? Oh ya. Nah, sama ini Bang, yang alergen sama antigen ini kira-kira contohnya apa Bang? Jadi pertama ada orang alergi debu bisa bersifat sebagai alergen ya. Kemudian bulu kucing, serbuk bunga, apalagi udara dingin ya. Udara dingin akan menyebabkan aktivasi dari sel mas ya. Jadi tergantung alerginya apa. Seafood bisa. Nah, pasien saya alergi seafood, kalau seafood asmanya kambuh, ada yang seperti itu ya. Jadi banyak contoh dari alergen itu banyak ya. Contoh alergi ya. Nah, jadi tergantung nanti alerginya apa kayak gitu ya. Alergi kita sebut penyakitnya alergi ya. Yang mencetus suatu alergi itu adalah alergen. Seperti itulah istilahnya ya. Jadi ada orang, Kak, pasien saya kalau makan roti alergi, asmanya kambuh ya. Jadi bukan apa istilahnya, bukan cuma kulit aja yang bintik-bintik, tapi ternyata pasien juga sampai asma, ada kayak gitu ya. Jadi seperti itu macam-macam pencetusnya. Nah, kemudian terkait pemilihan obat yang lebih efektif mungkin nanti akan kita bahas ya, karena ini baru saya ingin menjelaskan terkait konsepnya ya. Ini baru konsepnya. Ini konsep asma yang penyakitnya seperti ini, di mana pasiennya mengalami alergi ya. Pasien asma itu adalah pasien yang mengalami alergi istilahnya gitu ya. Nah, terkait patofisiologinya seperti ini, terdapat beberapa obat yang bisa mengatasi asma ya, di mana obat-obatan tersebut memiliki mekanisme yang berbeda-beda ya, berdasarkan kalau dilihat dari patofisiologi asmanya ya. Sampai sini bisa dipahami dulu. Bisa dipahami terlebih dahulu. Silakan. Kalau misalnya pasien asma itu karena alergi itu berarti nggak bisa sembuh ya Bang. Kalau misalnya itu harus menghindari alergi yang seperti itu Bang. Ya, benar sekali deh ya. Jadi
bisa sembuh, bisa enggak. Jadi gini ya, tubuh kita ini memiliki yang namanya apa istilahnya desensitasi sendiri, ya, desensitasi sendiri. Jadi dalam artian apa? Tubuh kita ini bisa membersihkan dirinya sendiri dari proses alergi tersebut. Jadi kalau dibilang tidak bisa sembuh, sebenarnya bisa-bisa aja. Banyak pasien asma yang sembuh. Misalkan umpama dia alergi debu, kalau kena debu asmanya kambuh, ya. Tapi lambat laun dia ketika kena debu nggak masalah, asmanya nggak kambuh lagi. Ada yang seperti itu. Tapi juga ada juga yang asmanya tetap, ya sampai tua dia bakalan tetap asma. Ada yang seperti itu. Jadi kalau dikatakan bisa sembuh atau tidak, asma ini bisa sembuh, tapi tergantung individu. Nah, kemudian benar kata adik tadi. Jadi asma ini, ya asma pasien dengan asma itu, dia harus menjauhi alergennya. Agar apa? Agar asmanya tidak kambuh. Ya, jadi pasien asma itu harus menjauhi alergennya. Tujuannya apa? Agar asmanya tidak kambuh. Bisa dipahami? Iya Bang, tapi maaf Bang, kalau misalnya ada asma yang kambuh itu bukan karena alergen Bang. Jadi kan kadang ada yang karena emosi gitu kan. Kalau misalnya terlalu bahagia juga bisa kambuh, terus kalau ketawa tertinggal juga kambuh, juga Oke, itu oke, kan oke. bukan alergi. Jadi kalau karena terlalu stres mungkin kayak gitu ya. Iya bener Bang, itu kan kadang ada yang kambuh juga, berarti kan bukan karena alergen ya. Ini dalam artian gini deh, ya. Asma ini mutlak penyakit alergi. Nah, jadi kalau kita bilang pasiennya terlalu stres, kemudian asmanya kambuh, ya, mungkin dia masih dalam periode 3 bulanan kalau kita bilangnya. Jadi asma ini minimal terapinya nanti 3 bulan. Misalnya kayak gini, contohnya kayak gini deh. Asmanya minggu ini kambuh, asmanya minggu ini kambuh. Ya, kita kasih terapi untuk mengatasi sesaknya. Ya, ke depan, umpama 2 bulan ke depan, dia dalam keadaan stres sekali, dalam keadaan stres sekali, sehingga apa memicu asmanya kambuh. Nah, biasanya malam hari kambuhnya. Ya, biasanya pasien-pasien yang di rumah itu malam hari kambuhnya. Kenapa demikian? Karena kena udara dingin juga. Jadi kalau kita bilang asma ini bisa karena terlalu bahagia, bisa karena apa namanya? Bisa karena terlalu stres, ya tidak juga, karena kita balik lagi bahwasannya asma ini mutlak penyakit alergi, pasti ada terpapar suatu alergen. Ya. Nah, tapi kalau dia dalam periode 3 bulannya itu, alergen ini masih ada di dalam tubuhnya. Ya, alergen ini masih ada di dalam tubuhnya. Nah, ketika suatu alergen ini, ketika dia menghadapi yang namanya dalam periode 3 bulan ini, ketika dia menghadapi tubuhnya yang stres, mungkin suatu saat bisa kambuh. Seperti itu, ya. Nah, tapi ini hal yang jarang sih jatuhnya kalau kita lihat ya. Pasti kalau memang dia karena stres, nggak mungkin di siang hari kambuhnya, mungkin karena di malam hari nanti dia akan kambuhnya karena kena udara dingin tadi, ya. Dari mana lihat pasien stres bisa asma, Dek, kalau saya tanya? Boleh saya tanya hal seperti itu? Ada Bang, ada kalau misalnya tertawa gitu terbahak-bahak pun kadang langsung kambuh gitu, langsung ada Bang seperti itu. Kalau dia tertawa terbahak-bahak, dia kambuh. Nah, ini hal yang Iya Bang, keluar dari sampai konteks teori. sampai Karena ngomong gitu. apa? Pernah juga kayak terapi gitu kan, di rumah sakit terapi gitu. Tapi tetap aja kalau misalnya dia terlalu, pokoknya nggak bisa ngendalin emosi gitu, kambuh Bang pasti. Dan Mungkin mengigau. terkait serotonin mungkin ya. Karena serotonin itu berhubungan juga dengan asma, ya. Karena serotonin itu akan berhubungan juga dengan terjadinya asma. Kalau orang apa namanya? Karena serotonin ini juga salah satu produksinya di sel mas. Sungguh dulu, serotonin. Sebentar. Serotonin and sel mas. Sebentar, Dek. Bentar ya, serotonin. Coba saya ketik aja langsung. Serotonin. Karena kalau kita ibarat suatu keadaan emosional itu pasti akan berhubungan dengan serotonin. Ah, ya kan?
Pasti berhubungan. Bentar, bentar, bentar. Mhm. Oke, ini dia. Ya, open image in new tab, kemudian kemudian ini juga, ya, ini saya bukain ya. Hubungannya apa? Oke, kita lihat di sini, ya. Nggak kelihatan nih, kekecilan. Kekecilan juga. Tegar ya, tunggu sebentar. Ini saya buka. Satu, kemudian mana lagi? Mana dia tadi? Oke, dia. Apakah ini terlihat? Oh, belum ya. Apakah ini terlihat? Kelihatan nggak ini, Dek? Kelihatan, Bang. Kelihatan ya. Nah, ini ya. Jadi ini sel mas itu, Dek. Ya, ini sel masnya. Ya. Jadi yang ini adalah sel masnya, ya. Yang ini adalah sel masnya. Nah, seperti ini nih. Ini sel masnya, ya. Ini sel masnya. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada serotonin. Nah, serotonin ini yang akan mengefek, ya. Serotonin ini yang berefek dalam istilahnya emosi, ya. Kemudian pasien yang tertawa terbahak-bahak itu biasanya kelebihan serotonin, ya. Terlalu bahagia, kelebihan serotonin, istilahnya kayak gitu ya. Terlalu depresi, kekurangan serotonin, istilahnya kayak gitu, ya. Nah, kemudian kita lihat hal ini, ya. Ketika kita lihat serotonin di sini, ya. Nah, ini ada lambang ke kanan, ke kanan, ke kanan, ya. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, istilahnya kayak gitu. Nah, ini normalnya seperti ini, ya. Jadi salah satu yang ada di dalam sel mas itu adalah serotonin, ya. Berarti kalau pasiennya terlalu bahagia, ya, rasa bahagia yang berlebihan yang menyebabkan dia asma, mungkin ada kaitannya dengan serotonin, ya. Di mana serotonin ini akan banyak keluar, ya. Serotonin ini akan banyak keluar, ya. Ketika serotonin ini akan banyak keluar, kita lihat efek serotonin apa aja efeknya, ya. Sekarang kita lihat efek dari serotonin itu apa aja, Kak. Nah, kita lihat di sini. Apakah ini terlihat, teman-teman? Kelihatan nggak ini? Kecil. Oh, kekecilannya, tapi gini nggak bisa sebesarin lagi nih, ya. Nah, jadi ini ada efek serotonin, ya. Efek dari serotonin ada di sentral dan ada efeknya di perifer, ya. Ada efeknya di sentral dan ada efeknya di perifer, ya. Jika kita membahas efeknya di perifer, ya, modulation, jadi akan memodulasi, maka modulasi suatu antibodi yang terbentuk pada pasien asma. Antibodi itu kan imun, ya. Sifatnya imunomodulation akan mengaktifasi IgE, ya, akan mengaktifasi pada dari sebuah orang. Karena kebanyakan orang-orang itu alergi bukan karena
pasiennya baru 6 dan memperbaiki fungsi paru. Jadi dapat antidepresan. Ya, kayak gitu kalau ada pasien kayak gitu kalau kita dari ini pasien itu udah memodulasi imun respon. Nanti pasien mengerti ya, keinget serotonin ya, keinget serotonin tadi juga gitu cek oh ya pasiennya pikiran ya, ternyata benar juga ya, mungkin bisa diberikan terapi antidepresan ya, tapi nggak tahu seperti apa antidepresan pada pasien. Itu kalau juga pada sindrom itu pada pasien COVID atau pada pasien asma sendiri itu ada Jadi kalau asma ini nggak terlalu deh, karena itu yang namanya ini interleukin ini ya, interleukin ini atau istilahnya udah nggak keluar lagi kita bahas yang berhubungan dengan tadi ya sel-sel emas. Ini awalnya bentuk sendiri, awalnya teman-teman ini adalah mediator
makanya bisa memberikan imunosupresan asal itu nggak peduli sini. Jadi tapi nggak boleh terlalu tinggi juga karena kalau terlalu tinggi juga dia memang merusak. Jadi wajar aja, harus wajar-wajar aja deh kadarnya. Ya, terus dia imunosupresan. Yang akan melawan jamur kayak gitu. Nah, tapi kalau dia terlalu tinggi kadarnya media inflamasi ini, media inflamasinya ya seperti itu. Apakah pasien COVID juga ya kita punya obat yang langsung menargetkan di ini apa ya ya di ada obatnya tuh karena terlalu mahal. Ini semua ya, tapi mahal ya, mahal sekali obatnya tuh ya. Dan khusus yang biasanya dapat pejabat atau direktur kayak gitu biasanya penting ada utang untuk beli obat. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi pada simptom itu ya COVID ya, karena dia suatu virus. Tapi kalau pada dirasakan oleh suatu granulasi sel masifnya ya, karena dirasakan oleh suatu degranulasi sel masif. Yang tingkatnya kalau pada pasien COVID itu sitokinnya. Karena apa? Virusnya ada di dalam darah. Tapi kalau pasien asma sitokinnya hanya di paru gitu ya. Ada lagi? Lebih ya, baik, jika tidak ada kita lanjut lagi ya, jika tidak ada kita lanjut lagi ya, kita baru sampai sini. Nah, kita akan lanjut sekarang pada kira-kira butuh kesehatannya. Ya, jadi pasien asma itu butuh antiinflamasi ya. Jadi pada pasien asma itu juga apa? Kortikosteroid ya. Ada dua jenis kortikosteroid yang bisa diberikan pada pasien asma ya. Satu steroid ya, satunya
kortikosteroid bisa menggunakan sistemik kortikosteroid ya. Sistemik kortikosteroid. Contohnya apakah kalau sistemik kortikosteroid ini ya, jadi steroid tersebut diberikan melalui rute intravena oral. Ya, seperti itu. Bisa dipahami kan? Ya, nanti kita akan bahas kapan obatnya yang dipakai, ya, kapan obat ini dipakai, ya, nanti kita akan bahas. Nah, kemudian anggaplah ini suatu bronkus, teman-teman, ya. Anggaplah ini adalah merupakan suatu bronkus. Nah, bronkus ini kita ibaratkan suatu pipa lah, kayak gitu ya. Nah, pada bronkus ini, teman-teman ya, pada bronkus ini terdapat dua reseptor yang berkaitan dengan bronkokonstriksi dan bronkodilatasi. Jadi ada dua reseptor di bronkus ini yang berkaitan dengan bronkokonstriksi dan bronkodilatasi. Ya, nah jadi ya di bronkus ini, ya bronkus yang ini itu ya ada dua reseptornya nanti yang berkaitan dengan bronkokonstriksi dan bronkodilatasi. Ya, oke. Oke, kita lanjut lagi ya. The screen sharing is closed. Kelihatan nggak screen saya, Dek? Kelihatan, Bang. Kelihatannya oke. Nah, kemudian yang pertama ini ada yang namanya beta 2 reseptor. Ya. Ada reseptor beta 2. Jadi di paru itu ada reseptor beta 2. Oke. Ya. Di paru itu ada reseptor beta 2. Oke. Ketika reseptor beta 2 ini terstimulasi, ya, ketika reseptor beta 2 ini terstimulasi karena adanya ketokolamin, ya, terstimulasi, ya, reseptor beta 2-nya terstimulasi, maka akan terjadi bronkodilatasi. Ya. Ketika reseptor beta 2 ini terstimulasi karena adanya ketokolamin, jadi ketokolamin itu nanti akan Di sini screen-nya masih bentuk gambar. Bentar, tunggu ya. Saya kebingungan ini. Stop share.